Mikrofonnya nyala. Oke, Alhamdulillah. Oke, Bismillah, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, Gimana kabarnya, Ustaz? suara saya jelas? Jelas, jelas sekali, Ustaz. Alhamdulillah, Jelas jelas. ya, iya. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih, Ustaz, ya. Malam hari ini bisa hadir, bisa sharing dan memberi ilmu kepada kami. Semoga Allah memberkahi Ustaz dan juga keluarga Ustaz. Amin wa Alhamdulillah. iyyakum. Iya, ini Ketemu boleh lagi langsung. ya. Masih banyak Kenapa, yang Ustaz? mau ikut join lagi nggak? Nggak apa-apa Ustadz, karena yang paling inti tuh saya dan anak-anak grup ya, anak-anak Oh grup iya yang iya, dekat baik. dengan saya. Jadi Ya, kalau ya, ada itu baik anak-anak ya. lain yang masuk, mungkin bisa disetting Ustadz kalau ada yang masuk Iya, coba saya mati, coba ini dulu setting auto masuk ya. auto masuk sama dimatikan mikrofonnya ya Ustadz, karena ini kelihatannya yang masuk tuh langsung nyala Iya iya. ini mikrofonnya. Bentar. Hangat apa biasa? Ada nggak ini habisin airnya? Oke, ya Baik, Alhamdulillah bentar. sudah mati semua. Iya baik Ustadz. Boleh langsung masuk pertanyaan Ustadz? Sebentar, sebentar. Ini Oh saya iya. apa pop up-nya ini saya kehalang terus untuk setting Oh pop gitu ya. up. Iya. Sebentar, sebentar. Bisikan itu. Tunggu sebenarnya. 8. Pas. Cek, bismillah. Ya, baik, mungkin kita mulai ya. Ustaz. Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina Muhammad, wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Ahlan wa sahlan, teman-teman semua. Ini jamaah Ustaz Abu Taker semuanya ya. Halo? Bisa bisa unmute sendiri nggak? Ustaz Abu Taker coba tes suaranya. Halo? Oh iya iya sebentar sebentar. Halo? Sekarang udah bisa Ustaz? Coba. Belum bisa? Masih belum bisa. Udah bisa Ustadz? Alhamdulillah. Sudah ya Ustadz. Ya, buat teman-teman lain nanti kalau ada pertanyaan kalian sabar ya. Karena ini A mau nanyain banyak pertanyaan dari A dulu.
Iya, Pak Pak. Ustadz. Oh ya, Barusan apa ada yang Ustadz? kepencet tadi, kepencet Oh ininya. iya, bener. Iya. Ya, itu, ya. Ini tuh jadi sebenarnya asalnya privatnya cuman saya sama Ustadz aja duaan ya Ustadz. Cuman Ah, saya inisiatif pengen ngajak teman-teman lain. Mungkin kalau saya pertanyaannya habis, baru nanti teman-teman lain yang nanya ke Ustadz. Tapi kalau misalnya saya belum habis ya mereka jadi penonton aja gitu Ustadz. Gak apa-apa ya Ustadz ya? nggak apa-apa, padahal. Alhamdulillah. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Rasulillah. Amma ba'du. Ya Ustadz, izin bertanya langsung nggak apa-apa ya Ustadz ya? Iya, iya, langsung aja. Ya. Dan ini mungkin kebanyakan dari kita yang hadir di sini mungkin masih mengikut fatwa MUI tentang haramnya Bitcoin dan sebagainya. Walaupun Hmm. sebenarnya mungkin dari fatwa MUI pun ada rinciannya ya Ustadz, saya kurang paham. Tapi yang saya ikuti adalah fatwa dari Ustadz Abdurrahman Zahir, Ustadz Davin, Ustadz Ahmad Suryana tentang hukum asalnya sih trading Bitcoin dan sebagainya itu halal asal akadnya benar dan koin-koin yang kita pilih pun koin yang halal. Betul ya Ustadz? Simpelnya gitu ya Ustadz ya? Iya, betul. Oke, Ya, Alhamdulillah. Jadi teman-teman nanti kalau mau tahu tentang Bitcoin penjelasan simple untuk openingnya bisa lihat di YouTube-nya Ustadz Ahmad Suryana ya. Saya pribadi Alhamdulillah udah klop dengan fatwa Ustadz. Cuman gini Ustadz, ada sedikit mm-mm. problem nih. Iya, Jadi ada beberapa ulama dari Palestina dan dari Arab dan sebagainya yang beda penilaiannya terhadap koin Ustadz. Tadi kebetulan ya saya pengen cerita sedikit Ustadz. iya, Tadi tuh silakan. beli Fed Chai sama Phantom itu udah cukup besar nominalnya saya beli dan itu kebetulan 3 hari yang lalu harga turun banget cuman kami tetap keep karena kalau dijual kan ruginya besar banget jadi kami nunggu. Nah pas tadi pagi Alhamdulillah Ustadz naik lagi sampai akhirnya kami nggak rugi cuman istri baru dapat info dari grup satunya dari ulama lain kalau Phantom dan Fed Chai itu haram, ada juga yang berfatwa syubhat. Nah saya mikir gini Ustadz, bisa jadi itu perbedaan hukum tuh karena beda tasawurnya atau sebagainya. Nah, saya kan nggak bisa tahu secara detail ya Ustadz, saya cuma taklid aja. Jadi saya ngikut fatwa ulama yang menghalalkan Phantom dan juga Fat Chai, itu nggak apa-apa ya Ustadz ya, walaupun ada ulama yang mengharamkan gitu. Iya, dilihat perbedaannya di sisi mana, apakah apa yang mayor atau memang hal-hal yang memungkinkan perbedaan pendapat. Terus terang Hmm, untuk itu Fetch AI ya, Fetch AI sama FTM, Phantom saya lupa itu. Eh, FTM ya Ustadz, iya. ya, saya lupa apa namanya white papernya seperti apa. Mungkin bisa Hmm, di-sharing oleh antum, saya. Oke, nanti insya Allah ya Ustadz kami Iya, sharing iya, mungkin ke personal karena saya nggak bawa itu data-datanya, tapi iya, iya. Ingat saya nggak ya utilitasnya apa gitu, Fetch AI tadi sama sih Phantom? tulisannya saya baca nggak apa-apa singkat ya Ustadz ya. Iya, Oke. ya, rinciannya, intinya saja, intinya saja. Yang intinya aja, emang ini cuma satu paragraf kok Ustadz. Saya buka Iya, langsung dari aplikasi peluang aja. iya, Ini Fed Chai. Karena ini Fed dan juga Phantom tuh cukup bagus. Ini naiknya tuh sehari kadang 15%. Jadi kalau kita naruh 100 juta aja bisa dapat 15 juta sehari gitu Ustadz. Jadi iya, iya. kalau Bitcoin kan susah ya Ustadz karena naiknya cuma 1%, 2% gitu. Nah ini Mm-mm. Ustadz. Fed, Fed AI itu an artificial intelligence lab building an open, permissionless, decentralized machine learning network with a crypto economy. Fetch AI democratizes access to AI technology with a permissionless network upon which anyone can connect and access secure data sets by using autonomous AI to execute tasks that leverage its global network of data. Saya ngebacanya sih aman-aman aja sih Ustaz. Iya, kalau dari description projectnya itu aman sebetulnya. Aman ya. Tinggal dari pihak yang mengharamkan itu Iya. ilatnya apa coba? Yang pihak yang fatwa yang Hmm. mengharamkan apa di sana? Ada nggak? Eh, jadi biasanya kalau yang kayak gitu tuh cuman ngasih tahu secara ini aja Ustadz langsung Hmm. ini haram, ini gray, gray itu berarti syubhat gitu. Nah kami kan ngelihatnya ya kami sebagai yang awam Hmm. ngelihat ini apa white paper, terus habis itu ada fatwa ulama menghalalkan, ya udah kami ngikut gitu. Saya juga ngikut Ya. dan alhamdulillah udah dapat profit cukup banyak lah dari itu. Cuman pas tadi tahu haram ya udah kami langsung jual aja gitu. Wah, di harga yang nggak untung gitu Ustadz tapi Iya, nggak iya. rugi juga gitu. Itu nggak apa-apa Ustadz. Untuk sementara karena kami kan awalnya taklid ke yang berpendapat halal, terus sekarang daripada ragu mending pindah ke koin yang disepakati halalnya aja gitu Ustadz. Iya, emang lebih aman untuk sementara. Yang sudah berlalu ya sudah Hmm. ya. Nah, sekarang kita nanti cari tahu dulu tentang sifat koin tersebut. Berarti Hmm. transaksi untuk koin yang diragukan tersebut asalnya memang di hold dulu ya, di hold dulu sampai jelas halal haramnya seperti itu. Oke. Saya tuh udah beli terus saya jual lagi. Jadi sekarang
megangnya dolar lagi nggak apa-apa itu Ustaz? Oh, ya udah nggak apa-apa berarti. Oh gitu, alhamdulillah ya udah pengennya yang aman halal aja. Iya, Terus ya. kedua, ya insya Allah. Kedua Ustadz, ini kemarin tuh di kajian Ustadz Davin udah ada, cuman saya karena beliau ngejelasinnya benar-benar selewat banget, cuman 10 detik, saya jadi kurang ngeh tentang Ethereum. Katanya Ethereum itu nggak ada zakatnya karena apa gitu Ustadz? Simple banget beliau nyampainya, jadi saya kurang ngeh. Barangkali mungkin Ustadz pernah diskusi sama Ustadz Davin dan keluar kesimpulan tersebut Ustadz. Iya. Ya, karena memang Ethereum itu kan ini ya, apa namanya, dia itu utilitasnya sebagai gas fee ya. Gas fee untuk smart contract di sistem Ethereum ya, sistem keuangan di Ethereum kayak gitu. Jadi dia tidak termasuk aset yang dizakatkan. Oh, Kalau gitu. aset-aset yang dizakatkan kan jelas apa namanya, uang ya, kemudian barang dagangan, ya, kemudian perkebunan, peternakan, ya, emas dan perak. Nah, itu jelas-jelas aset-aset yang terkena zakat. Tapi di luar aset-aset yang seperti itu, seperti mobil, rumah, ya, termasuk kripto, aset yang underlying asetnya bukan uang, emas atau dolar, nah, maka kembali tidak ke hukum, tidak terkena zakat. Oh, kalau Bitcoin ada zakatnya Ustadz ya, berarti? Ya. Bitcoin kan digunakan sebagai alat tukar ya di beberapa negara ya, di beberapa negara. Ya. Kalau Ethereum, setahu saya belum ada ya menggunakan apa namanya, melegalkan untuk sebagai alat tukar, untuk sebagai alat tukar. Ya. Oke, jadi untuk Ethereum kalau misalnya misal ya Ustadz saya beli, jadi sebenarnya ini bukan berarti saya ingin lari dari zakat, hanya kebetulan aja kayaknya Ethereum tuh lebih stabil daripada koin yang lain ya Ustadz, karena itu kan nomor 2 terbesar kalau nggak salah. Saya misalnya punya uang 1 miliar dan besok tuh haul Ustadz, besok harus bayar zakat 25 juta misalnya Ustadz. Terdengar Ustadz, maaf? Iya, terdengar. Lalu malam hari ini saya beli semuanya 1 miliar, beli Ethereum. Itu berarti ya udah jadi nggak ada zakatnya sama sekali ya Ustadz? Iya, jadi nggak ada zakat. Gitu. Karena emang di Indonesia ya semua kripto aset itu masih masuk kategori aset ya, non mata uang. Kecuali emang stable coin yang dia memiliki underlying emas ya, atau underlying dolar ya, nah maka dia baru masuk ke dalam aset yang dizakatkan. Berarti Solana dan Bitcoin juga nggak ada zakatnya Ustadz? Maaf. Kalau di Indonesia seperti itu ya, kalau di Indonesia seperti itu. Kalau di luar negeri, kayak di Dubai ya, itu kan di sana boleh ya penggajian atau pembayaran dengan Bitcoin ya, maka baru dia masuk ke zakat. Oh gitu ya. Jadi karena ilat apa namanya, mal ya, sama niahnya itu sebagai alat tukar. Baik. Artinya kalau misalnya fatwa MUI tentang bolehnya beli emas secara nyicil itu bisa dibenarkan juga mungkin ya Ustadz? Karena di Indonesia kan emas nggak boleh diperjualbelikan, nggak boleh jadi mata uang Ustadz. Nah itu sebetulnya pendapat yang kuat, cuma kan pendapat ini gharib di kalangan ustadz manhaj salaf ya. Oh iya, gitu ya makanya. Jadi banyak yang bilang udah itu BSI, bank syariah tuh riba karena padahal nggak gitu juga ya. Nggak itu gitu juga. masuk akal juga ya Ustadz. Karena emang pendapatnya cukup kuat. Justru DSN itu menukil dari fatwanya Ibnu Taimiyah. Iya, bahkan justru dari ulama yang disebut mungkin dikenal dengan Wahabi ya, Iya. Iya, saya jadi kebuka dulu saya pernah debat sama BSI Ustaz. Karena belum cukup ilmu, tapi alhamdulillah pas tadi nanya, oh ya juga jadi kepikiran. Alhamdulillah kalau gitu Ustaz. Makasih Ustaz ya tambahan ilmunya ini sangat bermanfaat sekali. Terus itu untuk pertanyaan Ethereum udah, Bitcoin juga udah, terus Phantom ya tadi taklid ke ulama. Oke. Mungkin ini pertanyaannya, maaf Ustadz, gak tentang ekonomi syariah, tapi tentang, kan Ustadz katanya dulu anak indigo ya. Aduh maaf Ustadz, kalau kurang sopan. Sebetulnya bukan indigo sih, saya nggak indigo sebetulnya. Nggak indigo sebetulnya. Tapi gimana Ustadz dulu tuh? Cuma saya sejak balita memang bisa melihat cakra. Oh gitu. Nah itu dia Ustadz yang saya ingin tahu tentang cakra, karena saya udah bikin ceramah yang cukup viral Ustadz, mungkin ditonton sampai jutaan juga di TikTok gitu. Bahwasanya yang saya pahami tentang cakra, kalau cakra di Naruto ya, kalau di Hunter x Hunter ada Nen, dan juga kalau umumnya tuh aura.
itu tuh adalah kekuatan yang didapat dari jin, di mana kita dapat dengan cara meditasi. Saya juga dulu ikut tenaga dalam, Ustadz, dan memang kerasa banget ketika saya latihan aura atau cakra, lalu Iya, kemudian saya salah pernapasan, itu pusing banget di kepala saya. Lalu guru saya iya. cuman dengan nempelin tangannya, nggak nempel, bahkan cuma Mm-mm. jarak 5 cm dari kepala saya, nggak tahu dia ngelakuin apa, tiba-tiba rasa pusing itu hilang total. Nah, saya tuh jadi kepikiran di satu sisi, teori yang saya sampaikan di ceramah adalah yang namanya aura cakra itu sihir. Tapi saya Mm. sendiri, demi Allah ngerasain banget, Ustadz, di mana Mm. ketika guru saya tersebut nyimpen tangan di 5 cm di atas kepala saya, pusing saya langsung hilang total. Nah, jadi apakah itu termasuk sihir atau gimana, Ustadz? Karena kalau ngebahas dari Ustadz Salafi pasti langsung bahasa itu sihir karena nggak masuk akal, nggak ada Ya. dalil, Nabi nggak pernah contohkan. Tapi barangkali kalau Ustadz yang emang pengalaman sendiri, apalagi Ustadz juga insya Allah manhaj salaf, mungkin bisa menemukan titik tengahnya gitu, Ustadz. Iya. Hmm. Jadi cakra itu sebetulnya bukan efek dari sihir. Jadi cakra Bukan itu ya? sebetulnya natural ada di setiap manusia. Kan Gitu. manusia itu ada memiliki apa yang namanya electromagnetic on human body ya. Hmm. Nah, aura itulah yang apa namanya berada di energi yang ada di setiap manusia. Nah, cakra itu Hmm. merupakan lubang-lubang energi. Nah, Iya. cakra itu kenapa bisa ada kaitannya dengan jin? Dengan Hmm. meditasi, ya. Dengan adanya meditasi, mengosongkan pikiran, memfokuskan dan untuk apa namanya membangkitkan potensial diri. Di situ sebetulnya ada kesyirikan. Ya, di Hmm. mana letak kesyirikannya ketika kita meyakini adanya kekuatan dalam diri kita, ya. Hmm. Yang itu di luar kekuasaannya Allah, nah itu udah syirik. Ya, di Hmm. luar kuasa kekuatan Allah itu udah syirik. Ya, Oke. seperti itu. Jadi apa namanya? Kalau kita memodifikasi cakra dengan cara-cara yang seperti yang dilakukan oleh orang-orang musyrik ya di Hmm. kalangan agama-agama yang non-muslim ya, tentu Hmm. saja itu jin akan masuk. Karena Hmm. itu bukan kita mendatangkan cakra, itu tetap ada dalam tubuh kita ya. Hmm. Karena kita membutuhkan energi ya, membutuhkan energi untuk hidup ya. Nah, Iya. kalau cakra itu dimodifikasi, dirobek, dibolong, nah tentu saja jin akan masuk. Seperti itu. Gitu ya. Iya. Jadi kalau saya latihan yang dulu, latihan cakra, kemudian jadi bisa mukul jarak jauh, tapi latihannya emang nggak ada unsur kemusyrikan. Yang saya latihan tuh cuman ini aja, Ustadz, latihan nafas diafragma sambil lari-lari, terus sambil ya macam-macam, tapi nggak ada ritual-ritual kesyirikan. Itu apakah masuknya tetap nggak boleh, Ustadz? Ya, di dalam latihan pernafasan itu sebetulnya ada cara-cara tertentu ya. Nah, kayak gerakan-gerakan yoga itu gerakan-gerakan pembuka cakra. Nah, itu Hmm. bahaya sebetulnya. Ada memang Hmm. gerakan-gerakan. Dulu juga saya banyak teman dari Satria Nusantara dan Merpati Putih ya. Hmm. Gerakan-gerakan tubuh tertentu, pernafasan tertentu dengan ritme tertentu itu dapat membuka cakra. Nah, ini yang berbahaya. Karena kita nggak Hmm. bisa mengkontrol raw energi yang masuk ke dalam tubuh. Seperti Hmm. itu. Nah, ketika energi itu masuk, nah itu jin akan ikut menyerobot lewat cakra itu Hmm. masuk ke dalam tubuh. Seperti itu. Oh, jadi Gitu cakra ya. itu sebetulnya nggak perlu dimodifikasi dengan pernafasan ataupun meditasi. Hmm. Ya, berdasarkan pengalaman saya, kalau seorang muslim mau memperkuat cakra, cukup dengan tilawah Al-Quran. Ya, cukup dengan tilawah Al-Quran, memperkuat tauhid, memperkuat tawakal kepada Allah dan zikir-zikir yang masyru', itu secara otomatis cakranya akan kuat. Ya, ini saya Hmm. merasakan setiap kali saya bertarung melawan jin, itu cukup dengan tilawah Al-Quran dan berdoa kepada Allah, itu cakra langsung terasa menguat, ya, energi itu langsung terasa terbakar seperti itu. Oh gitu ya, Ustadz. Jadi Iya. eh, mungkin ya Ustadz, kayak jurus-jurus Naruto kayak Rasengan dan Chidori punya Sasuke, itu mungkin aja ya Ustadz, kalau kita nggak menyengaja latihannya tapi tiba-tiba bisa mukul jarak jauh, itu karomah jadinya mungkin ya Ustadz ya. Bukan, itu sihir justru, ya itu sihir. Tapi kalau dilatih itu walaupun nggak ada ritual kesyirikan, tapi Hmm. pelatihannya sendiri emang membuka setan untuk masuk ke tubuh gitu ya Ustadz Betul, ya. iya. Jadi Gitu. tata cara pelatihannya itu kan membuka cakra. Nah, Hmm. setan itu masuk lewat lubang-lubang jiwa itu. Salah satunya adalah cakra. Jadi Baik, sangat baik. riskan ya, makanya di status-status sosial media saya sebaiknya jangan muslim latihan yang bisa membuka cakra karena kita nggak Hmm. tahu seberapa besar energi yang masuk dan seberapa besar lubang di cakra yang akan terbuka sehingga memudahkan jin akan masuk dalam tubuh.
seperti itu. Oke, oke. Alhamdulillah kalau kayak gitu. Ya berarti dari teori saya mungkin ada penyempurnanya ya Ustaz. Walaupun saya bilangnya Iya, langsung kalau itu tuh tenaga dalam tuh itu sihir langsung, tapi ya Ustaz penjelasannya lebih lebih detail Alhamdulillah. Semoga iya, bisa jadi tambahan buat teman-teman semua. iya, Makasih Ustaz itu untuk iya, tambahannya. Baik, ini ada pertanyaan yang cukup banyak dari grup. Ini untuk sekarang 1 jam dulu nggak apa-apa ya Ustaz ya? iya boleh. Ya, nanti 1 jam laginya mungkin Hmm. selanjutnya. Baik, ini ada pertanyaan dari Randi, ya dari Randi, mahasiswa ex ITB. Ustadz, bagaimana hukumnya reksadana? Apa titik kritis yang harus diperhatikan oleh kita selaku pelaku investasi di reksadana, Ustadz? Begitu, Ustadz. Oke, sebetulnya sebagai awam kita cukup memilah mana instrumen yang syariah dan non syariah saja. Seperti Gitu. itu sudah cukup. Ya, atau kita menggunakan exchange yang memiliki namanya SOTS ya, Syariah Online Trading System. Nah, itu otomatis nanti akan terfilter mana saja instrumen-instrumen securities yang syariah dan yang non syariah. Itu cukup. Baik itu saham, sukuk, kemudian reksadana itu akan terfilter. Seperti itu. Gitu ya. Kalau yang tadi Ustadz kayak saya ngelihat Bitcoin, Ethereum dan sebagainya, saya nggak tahu detail isinya karena bahasanya agak ngejelimet. Tapi saya ngikut aja. Ini fatwa ulama halal itu aman Ustadz. Ulama sepakat halal Bitcoin misalnya untuk koin Bitcoin bagi ulama yang menghalalkan Bitcoin gitu. Itu cukup atau saya harus Iya, selama ngedalamin kita gitu? mengetahui ilmunya, maksudnya dari para ulama yang kita anggap mereka capable di bidang tersebut, maka cukup insya Allah. Alhamdulillah. Iya, Siap, siap. Iya. Poin selanjutnya ini masih dari Randi. Apa titik kritis dari saham? Oh tadi ya udah dijawab ya Ustaz. iya. Kalau sebetulnya penilaiannya kan banyak dari rasio-rasio keuangan ya, Iya. sama mirip seperti kripto. Jadi yang dilihat Hmm. pertama proyeknya. Proyeknya itu proyek halal atau non halal. Ini kalau dari parameter standar syariah dan DSN MUI ya. Lihat Hmm. proyek perusahaannya itu saham perusahaan itu bergerak di sektor bisnis yang halal atau yang haram. Misalnya Hmm. perusahaan rokok atau perusahaan gaming itu udah pasti nggak masuk saham syariah. Ya, Iya, iya. ya. Kalau perusahaan gaming itu kan pasti ada sistem gacha namanya ya. Nah, itu kan Hmm. mengandung goror. Nah, itu nggak akan masuk di parameter saham syariah. Itu dari core bisnisnya. Kemudian yang kedua dari rasio keuangannya, rasio keuangan industrinya. Apakah dia menggunakan permodalan dengan interest base, ya, dengan basis riba, ya artinya permodalan dari perbankan konvensional ya. Nah, itu kalau melebihi, kalau standar Indonesia 45% ya, kalau standar syariah internasional itu 33%. Kalau melebihi limit tersebut, maka tidak termasuk kategori saham syariah. Kemudian ini apa namanya, aset non halal. Aset non halalnya kalau di Indonesia max 10%, kalau standar internasional itu max 5 afwan ya maksimal 5%. Nah, itu kalau lebih dari itu maka tidak termasuk kategori saham saham syariah seperti itu. Jadi ada rasio-rasio keuangan dan core bisnis dari masing-masing perusahaan tersebut apakah bergerak di bidang halal atau tidak. Itu yang menentukan kriteria saham syariah. Nah, kalau itu untuk kalau kita mau melakukan penelitian ya, tapi kalau kita mau jualan ya sebagai awam, cukup kita ngelihat indeks aja. Kalau secara manual kita bisa melihat ISSI, Indeks Saham Syariah Indonesia. Nah, itu dia terupdate sekitar 6 bulan sekali, ya 6 bulan sekali. Atau Jakarta Islamic Index. Nah, itu insya Allah sudah cukup untuk memilah mana saham yang syariah dan non syariah. Oke, alhamdulillah. Iya. Oke, Bu. Jazakallah Iya. khairan. Ustaz. Oke, ini ada lagi dari Randi masih pertanyaan ketiga. Bagaimana hukumnya peer-to-peer lending dialami ALAMI ya Ustaz? Sebut merek nih. Oh, Ya enggak nggak boleh. apa-apa, nggak Saya apa-apa, nggak nggak apa-apa. ngerti. Iya. Iya, kalau secara apa namanya fatwa DSN itu masih boleh ya, itu masih boleh. Cuma kalau secara analisa saya pribadi itu tipis itu, tepi jurang, ya itu tepi jurang. Tapi Iya, jurang. iya karena dia pembiayaan apa namanya invoice, ya invoice financing namanya. Ya invoice financing itu sebetulnya proyeknya sudah selesai. Ya, proyek sudah selesai, tinggal berupa piutang dari vendor. Nah, piutang inilah yang berupa invoice yang ditalangi oleh pihak peer-to-peer, ya, peer-to-peer lending. Seperti itu. Nah, ini sebetulnya menyerempet ya ke ranah jual beli piutang. Jual beli piutang.
Nah, cuma DSN MUI di sini masih membolehkan. Kenapa? Karena ketika term project itu belum selesai dalam jangka waktu yang interval yang disepakati, itu berarti masa syirkah belum selesai. Nah, selama masa syirkah belum selesai, maka masih dibolehkan investor masuk. Nah, ini ilat yang membuat DSN MUI membolehkan. Seperti itu. Oke. Ya, Randi, mudah-mudahan terjawab ya, Randi ya. Ini. Oke, saya sendiri emang kalau untuk masalah itu masih rada-rada awam banget, Ustaz. Jadi nggak masuk, tapi nggak apa-apa direkam ya, Ustaz. Dan saya Iya, pindah nggak ke apa-apa. nanti, insya Allah. Oke, ini mungkin pertanyaan yang lebih ringan dulu, Ustaz. Oke, soalnya di sini banyak yang emang benar-benar baru banget, Ustaz. Baru tentang masalah ini, kripto dan sebagainya. Jadi mungkin campur antara yang berat dan ringan. Ini masih terdengar suara saya, Ustaz? Karena saya Masih, lagi iya. buka waktu. Ini Ya, baik. kalau saya lagi mute, ini anak saya lagi ribut nih yang otis. Oh ya, nggak apa-apa, Ustaz. Ya, siap. Ya. Oke, jadi ini ada dari Nisa ya. Jika kenalan kita bekerja di instansi pemerintahan dan dia membeli salah satu barang keperluan kantor ke kita. Untuk transaksi sebelum-sebelumnya dia suka ngasih kwitansi kosong. Karena sekarang udah tahu bahwa nggak boleh tanda tangan kwitansi kosong, jadi kita bilang agar dituliskan aja nominal aslinya. Dan kita anggap perbedaan harga itu hadiah buat dia sebagai rasa terima kasih karena dia berjasa udah ngambil barang kita. Apakah transaksi seperti itu termasuk tolong-menolong dalam kebatilan? Bukan, itu suap maksudnya, itu hadiah umat. Oh, ya jadi tolong dalam kebatilan, sama aja Ustaz. Haram ya Ustaz. Iya. Itu suap sih sebetulnya, iya. Karena kan tadi nilainya diubah ya, dinaikkan ya. Ada markup ya. Iya ya. Iya, ada markup. Jadi jika transaksi seperti ini boleh, apakah uangnya harus diterima full dulu, baru diberikan hadiahnya buat dia, atau boleh langsung dipotong? Dari awal juga udah nggak boleh Ustaz. Nggak boleh, iya. Hadiah umat itu nggak boleh, iya. Jika ada kesepakatan di awal. Iya, gitu ya. Yang boleh itu adalah apresiasi, hadiah apresiasi. Itu pun apresiasi itu maksudnya tidak ada hubungannya dengan proyek. Ya, tidak ada hubungannya dengan proyek dan tidak ada persyaratan kalau nggak dikasih hadiah nanti nggak bisa masuk proyeknya atau barangnya nggak bisa masuk ke pemerintah. Nah, jadi nggak ada agreement apa-apa atau nggak ada kode apa-apa ya. Nah, itu baru namanya apresiasi ya. Uang tip yang dibolehkan. Tapi itu pun harus izin kepada pihak yang berwenang di bidang tersebut. Oke, Ustaz. Ya baik, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, hampir di semua lini pekerjaan ya Ustadz, bahkan di pesantren-pesantren, yayasan-yayasan juga itu banyak banget kasus markup data ya Ustadz. Itu saya pernah pengen mau ngelapor gitu ya, sebuah pesantren yang dekat sama rumah saya tentang bagaimana korupsi di sana, tapi saya malah diancam di polisi Ustadz. Malah saya yang diancamnya, jadi saya diem aja gitu Ustadz ya. Karena malah takut mudarat. Cuma gini Ustadz, banyak orang-orang yang di sana kerja dan mereka emang nggak bisa ngerubah karena mereka cuma bawahan. Tapi mau nggak mau mereka ikut andil Ustadz. Mereka kerjanya halal secara umum ya Ustadz. Cuman ada beberapa kali, tapi beberapa kalinya tuh kayak rutin gitu Ustadz. Yang mana mereka kayak gimana ya? Kayak misalnya rekan saya di kapal layar ya Ustadz. Di situ tuh dia pingin jujur, tapi teman-temannya itu ngeharusin dia untuk korupsi, ikut tanda tangan, markup data dan sebagainya. Dan ketika dia mau jujur, dia diancam mau dibunuh. Kalau dia keluar, dia butuh kerjaannya. Apakah dia boleh Ustadz untuk tetap di sana dan mau nggak mau ngelakuin itu karena emang nggak bisa lepas, tapi setiap dapat uang haramnya dia salurin ke penyaluran harta haram. Karena kalau dibalikin ke atas, itu bakalan nimbulin problem Ustadz. Misalnya dibalikin ke perusahaan lagi, nanti perusahaan tuh nanya, ini uang dari mana ini? Terus nanti bakalan kalau kebongkar dia bisa dibunuh sama rekan-rekan kerjanya. Sedangkan untuk keluar juga dia belum sanggup. Itu untuk yang kayak gini gimana ya Ustadz? Padahal dia kerjanya halal dan ingin halal, tapi itu hampir di semua Ustadz. Bahkan guru-guru juga banyak, PNS juga banyak yang kayak gitu. Itu apa harus keluar atau gimana Ustadz? Iya, kalau kita tidak bisa merubah lingkungan dan memang itu sudah darurat ya, artinya setiap hari kita akan melakukan dosa besar di situ, ya maka kita wajib berusaha untuk keluar. Nah, cuma sekali lagi kalau kita tidak mampu secara finansial akan menimbulkan mudarat yang itu nanti akan menghilangkan maqasidus syariah ya, seperti hilangnya nyawa, ya hilangnya nafkah dan lain-lain. Nah, maka masuk ke dalam pasar darurat. Ad-darurat tabihul mahzurat. Perkara darurat membolehkan sesuatu yang dilarang. Tapi ada kaidah yang lain ya, ad-darurat tuqaddar biqadriha. Jadi perkara darurat dibolehkan
sebatas kadar kedaruratannya. Artinya sampai dia mendapatkan pekerjaan lain yang bisa mencukupi dia untuk hidup, maka dia harus keluar. Seperti itu. Dia harus keluar. Emang berat ya Ustaz. Kalau ini Ustaz, yang tadi korupsi ke perusahaan, yang mana kalau dia balikin mudaratnya besar buat dia, dia bakalan di penjara, bahkan bisa jadi dibunuh rekan kerjanya Ustaz, karena ancamannya emang real Ustaz. Emang Ya. udah ada yang kasus ditonjokin abis-abisan dan sebagainya. Dia belum bisa Oh, keluar ya Ustaz. Itu ya. apakah dia ketika, dan dia harus nerima uang tersebut. Jadi emang dibagi-bagi tuh gaji haramnya, apa korupsinya tuh Mm-mm. dibagi-bagi, dikembaliin ke atasan nggak mungkin karena dia takut dibunuh atau di itu. Ya. Akhirnya dia salurkan ke tempat penyaluran harta haram seperti ke orang miskin secara sembunyi-sembunyi atau ke pembangunan jalan itu sambil dia mohon ampun ke Allah. Itu gimana ya Ustaz? Apakah boleh untuk Iya, bertahan Ustaz? betul. Selama dia bertahan di situ, uang yang bukan haknya tafadhol diberikan kepada fakir miskin. Kalau dia sendiri miskin dan membutuhkan, maka dia boleh pakai sampai dia berkecukupan. Begitu ya. Jadi itu kan kan kata Ustadz, kalau akadnya haram, itu haramnya hanya bagi pelakunya. Tapi kalau untuk mencuri kan lain gini Ustadz, kalau misalnya Iya, ada pezina gitu ya, itu kan mm-mm. walaupun haram tapi sama-sama ridho ya Ustadz antara pelaku dan Betul, customer gitu kan. Nah, betul. kalau yang tadi kan korupsi ke perusahaan, kalau yang pezina itu kan mungkin bisa disucikan dengan kayak tadi dikasihkan ke orang miskin. Tapi kalau untuk korupsi kan berarti nyuri ya Ustadz. Harusnya nggak dikasihin ke orang miskin, tapi harusnya dikasih ke pihak yang dia rugikan. Betul ya Ustadz ya? Pihak yang dirugikannya tahu nggak? Nggak tahu. Nah, itu dia Ya, masalahnya. Ya, gitu. paling dia menyedekahkan atas nama atau pahalanya untuk orang yang diambil hartanya itu dengan niat seperti itu. Ya. Diniatin gitu Ustaz. Oke. Baik, baik. Seperti Aduh, itu. sama juga ya Ustaz. Tapi Iya, banyak Ustaz di mana-mana loh Ustaz, di iya, PNS, guru-guru biasa juga gitu, serem jadinya. iya, saya paham juga. Bahkan Banyak juga iya, di lingkungan sini, di lingkungan saya juga banyak yang seperti itu, teman-teman. yayasan, sekolah Iya, Islam itu juga saya ngeliat, karena saya kan orangnya nggak bisa diem Ustaz. Saya tuh sering ngorek-ngorek dalam artian ingin tahu kinerja dan sebagainya ya Ustaz ya. Tapi ternyata ngagetin aja yayasan Islam kok diginiin gitu, dikorupsiin, jadi sedih gitu Ustaz. Ya, oke. iya, Semoga Allah jaga kita semua ya Ustaz ya, insya iya. Allah. Oke, baik Ustaz. Ini saya lanjut pertanyaannya. Nanti ya teman-temannya ini ngabisin yang udah nanya dulu di grup. Nanti habis itu lanjut. Ini dari Hafiz Rashin dari UGM Jogja. Cuma beliau sepertinya masih kerja jadi belum bisa hadir, tapi nggak apa-apa. Tahun 2018 dulu saya diberikan motor dari program tabungan mudorobah ortu di sebuah bank syariah. Program berhadiah motornya itu bersyarat harus membiarkan tabungan tidak ditarik selama beberapa waktu. Sampai sekarang motornya masih saya gunakan dan semasa 2018 dulu saya belum terlalu paham terkait akadnya. Saya pribadi sebenarnya ingin berhenti memakai motor dari program mudorobah tersebut, tapi masih takut bakal didebat atau semacamnya karena dari awal pun itu pemberian ortu, bukan saya sendiri yang beli. Itu gimana ya Ustadz? Pertama dari mudorobah motor yang katanya harus dibiarkan tabungannya, itu apakah boleh Ustadz? Atau gimana? Iya, memang untuk tabungan mudorobah, tabungan berjangka, ya itu produk tabungan berjangka di bank syariah itu nggak ada masalah. Dia Oh, tabungan nggak ada. investasi, ya, dalam jangka waktu tertentu. Hmm. Hadiah-hadiah atas akad investasi itu tidak ada masalah, boleh dimanfaatkan. Oh gitu. Jadi dia Ya, nggak usah tobat ya Ustaz, karena emang halal ya insya Allah. halal insya Allah, nggak ada Ah, masalah. baik Ustaz. Terus Hmm. ini Ustaz, kemarin ada yang nanya juga di BSI atau di bank syariah lainnya itu dia ditawari untuk bekerja. Ya entah karena dia masih awam atau bagaimana atau mungkin ini oknum dari bank syariahnya, yaitu ada akad meminjamkan ke nasabah uang 50 juta dan harus kembaliin 52 juta. Nah, yang saya dengar dari postingan Ustadz tuh kalau di bank syariah tuh nggak ada akad pinjam meminjam. Itu betul ya Ustadz ya? Ya, Atau yang ada? dimaksud itu pinjaman yang bersifat komersial, ya itu nggak ada. Betul. Nggak Kalau ada ya. Fardun Hasan ada, justru kalau yang sifatnya sosial ada. Oh Ya, gitu Fardun ya. Hasan itu ada. Kalau yang tadi Ustadz minjem 50 juta harus dibalikin 52 juta itu gimana ya Ustadz akad Nah, itu? ini harus dilihat dulu produknya apa ya. Saya juga nggak tahu itu produknya apa. Nah, Gitu ya. terus apa namanya, akadnya apa kita juga nggak tahu ya. Nama atau minimal ada nama produknya di BSI apa, produk apa, baru nanti bisa kita cek. Gitu ya. Kalau misalnya emang itu ternyata menyeleweng dari syariat, mungkin itu oknum ya Ustadz ya, bukan secara sistemnya ya Ustadz. Iya,
Karena produk banking itu nggak seperti insurance ya, karena ada sifatnya pembiayaan. Nah, itu di ranah praktek di lapangan biasanya kalau di KCP di daerah itu, nah itu fungsi controlling itu emang nggak seketat di pusat. Ya, jadi kalau memang marketingnya nakal ya, contoh misalnya saya juga sering menemukan ada beberapa marketing bank di bank syariah di daerah ya, itu sering meloloskan para apa namanya para pengusaha ya untuk program KPR. Ini contoh ya untuk program KPR. Nah, seharusnya di bank syariah yang ini tuh itu untuk pengusaha itu nggak diterima, ya tidak diterima. Yang diterima hanya fixed income karyawan. Tapi diterima dengan mengalihkannya ke pembiayaan KUR, kredit usaha rakyat. Nah, itu kan sebetulnya one prestasi dari pihak banknya. Nah, jadi nanti dapat uang tunai untuk membeli rumah itu nggak boleh karena KUR itu adalah program subsidi dari pemerintah ya, yang di situ akadnya murabahah produktif, tidak boleh dipakai untuk murabahah konsumtif. Nah, hal-hal seperti ini itu sering terjadi di lapangan. Jadi penyimpangan tujuan akad, penyimpangan fungsi akad, yaitu masih sering terjadi di lapangan untuk di daerah. Tapi itu emang kesalahan personal ya Ustadz, ya, bukan dari sistem ya Ustadz. Ya? Iya, bukan. Itu dari penyelewengan oknum ya, penyelewengan oknum. Oke, baik Ustadz. Alhamdulillah. Ini kita lanjut lagi, ada dari Tangguh ya. Semoga Allah menjaga Ustadz. Ustadz, saya punya deposito syariah di Bank Syariah Jago. Apakah deposito yang saya miliki di Bank Syariah ini halal bagi hasilnya? Halal ya Halal, Ustadz? Ya. halal, insya Allah. Oke, alhamdulillah. Saya juga mengikuti asuransi jiwa dari Saling Jaga di kitabisa.com. Menurut foundernya, asuransi ini berlandaskan syariah. Apakah nanti semisal saya meninggal dan ahli waris saya nanti mendapatkan nominal uang sesuai dengan akad di awal saat ikut, bagaimana status kehalalan uang tersebut bagi ahli waris? Itu juga halal ya Ustaz? Halal boleh. Halal. Cuman itu uangnya bukan warisan ya Ustaz, tapi hadiah ya Ustaz ya? Iya, itu bukan warisan karena itu bukan harta si pemegang polis, tapi itu Oh, hibah dari sunduk, hibah dari dana umat. oh Ya, untuk gitu ya. ahli waris ya. Seperti yang saya kemarin ya Ustadz, saya kan itu prudensial syariah yang lewat Iya, Ustadz itu, kalau saya meninggal nanti ada 3,5 miliar kalau saya lagi di musim haji misalnya meninggal, iya, betul ya Ustadz? betul Itu betul. 3,5 miliar tuh jadi bukan dibagiin untuk istri dan anak saya, tapi full untuk istri saya aja ya Ustadz ya, 3,5 miliar tersebut ya. Iya, memang nanti diberikan kepada beneficiary yang tertulis di dalam polis. Nah, tentu Oke. saja nanti kan pembagiannya harus dengan hikmah ya, harus dengan Oh iya. hikmah buat anak-anak, harus dibagi sesuai keperluannya seperti itu. Ya Tapi istri saya nggak andai mau kata ikut. dibagi tidak mengikuti dengan acuan perhitungan Oke. waris, itu tidak ada Oh, iya. masalah. Insya Allah. Oke. Iya. Nanti teman-teman yang mau apa konsul lebih detail tentang masalah apa tadi itu apa asuransi syariah, nanti ke Ustadz Ahmad Suryana aja ya, bisa detail ya Ustadz ya. Iya. Insya Allah. Ini sekalian promosi tapi nggak apa-apa untuk kan untuk kami pribadi. Kalau mau nanya syubhatnya di sini juga nggak ada masalah, ragunya Oh, di gitu. titik apa gitu ya, Oke, keraguan ini di titik. kayaknya ada di pertanyaan ketiganya nih, Ustaz. Saya Heeh. tertarik dengan Ustadz terkait asuransi syariah, terutama salah satu asuransi syariah prudensial, ya prudensial ya. Saya ikut menganalisa produk asuransi syariahnya dimulai dari kesehatan, jiwa, pensiun, hingga pendidikan. Sebatas pengamatan saya secara teori sudah menjaga dari ancaman riba. Namun menurut Ustadz, apakah kami yang orang awam diperbolehkan mengikuti asuransi syariah secara global karena adanya was-was bahwa produk keuangan di syariah belum 100% syariah dan halal? Oh, itu sih insya Allah boleh Ustadz. Barangkali untuk menyampaikan secara simpel Ustadz yang itu. Iya, Iya. iya. Jadi sebetulnya keraguan terhadap penyimpangan di akad-akad lembaga keuangan syariah di bidang asuransi ini tidak seperti di bank. Ya, kenapa? Karena di lembaga asuransi ini tidak menyalurkan pembiayaan. Ya, sekali lagi di lembaga asuransi tidak menyalurkan pembiayaan. Tapi kitalah masyarakat yang menyumbang, ya, yang menyumbang kepada sunduk, ya, agar dana ini dapat produktif dikelola untuk kemaslahatan para nasabah sesama pemegang polis. Jadi ini sebetulnya lebih mirip dana sosial ya, dana sosial seperti kas RT, ya, kas perumahan, kas kantor atau kas negara ya, yang kita semua membayar iuran. Nah, nanti dana tersebut dikelola untuk kemaslahatan seluruh pihak yang menyumbang. Seperti itu. Jadi apa namanya?
kemungkinan penyimpangannya itu kecil kalau di asuransi, penyimpangan angka. Kenapa? Karena flow aliran dana ini terkontrol oleh otoritas. Ya. Nah, dana yang dibayarkan oleh nasabah berupa premi itu tidak secara otomatis menjadi milik perusahaan asuransi. Ya, yang menyebabkan riba itu kan kita bayar dana premi yang itu menjadi milik perusahaan asuransi. Nah, itu yang jadi riba itu kita jualan duit dengan duit. Ya, tapi di asuransi syariah kita membayar di mana dana tersebut itu di lock, tidak menjadi milik perusahaan asuransi dan itu dikontrol oleh otoritas. Ya, jadi penyimpangan itu sebetulnya 0%, ya. Kemungkinan penyimpangannya itu 0 secara mayor ya di flow bisnis insurance asuransi syariah. Itu sangat kecil sekali. Ya, Oke, itu nanti kalau iya. mau lebih lama sama Ustadz bisa ya Ustadz ya nanti ya. Iya, Insya iya. Allah. Sangat worth it banget untuk asuransi syariah, tapi kalau untuk yang kesehatan yang gigi enggak ya Ustadz. Sekarang di semua insurance untuk gigi udah nggak ada yang ditanggung. Udah nggak ada. BPJS Gigi, masih menjadi andalan. oh, iya. Tapi BPJS, aduh lamanya Ustadz, nunggunya sampai ngelus Ya. dada, ya Allah ya. Baik Ustadz, pertanyaan ini bagus dari seorang penulis, ini cukup terkenal Ustadz, Alhamdulillah, rekan Iya. kami, beliau namanya Chandra dari Purwakarta ya. Yaitu pertanyaan nomor satunya, kami mengadakan webinar menulis. Webinar ini berbayar ya Ustadz ya. Setelah diadakan webinar, ada lomba menulis yang hadiahnya bukan dari uang pendaftaran, tapi dari kas panitia, yang mana kas panitia berasal dari sebagian uang pendaftaran webinar dan event lainnya. Apakah boleh Ustadz seperti ini? Nah, lomba ini dan hadiahnya masuk benefit nggak? Masuk benefit dari pendaftaran webinar nggak? Timbal balik maksudnya. Chandra hadir di sini nggak, Chan? Mungkin bisa dijawab. Hadir, Chandra? Sebentar saya cek dulu. Ya, Kayaknya Chandra jadi nggak begini, hadir. kalau fasilitas mengikuti undiannya itu dimasukkan ke dalam benefit webinar, misalnya di Heeh. flyernya dengan membayar sekian rupiah, webinar, fasilitas, materi, soft copy, kemudian rekaman, kemudian berkesempatan mengikuti undian. Nah, kalau seperti itu berarti nggak boleh. Ya. Jadi bolehnya sifatnya sosial saja, dia diekskludkan dari fasilitas atau benefit webinar. Seperti itu. Gitu ya, Ustaz. Jadi kalau misalnya ada sebuah lomba ya Ustadz yang ada uang pendaftarannya, lalu uang pendaftarannya full 100% untuk konsumsi panitia, untuk persiapan lapangan, itu boleh Ustadz. Jadi kalau hadiah lombanya nanti dari pihak lain gitu, bukan dari uang pendaftaran, itu boleh ya Ustadz kalau gitu. Nggak ada masalah. Ya. Tapi kalau misalnya oke lah, uang pendaftaran itu misalnya 100.000, 80.000-nya dipakai buat apa, konsumsi panitia, konsumsi peserta juga, buat sewa kursi dan sebagainya, lapangan. Tapi 20.000-nya itu masuk untuk uang hadiah, itu boleh nggak Ustaz? Jadi dibagi-bagi itu nggak boleh ya Ustaz? Nggak boleh, iya nggak boleh. Oh, jadi uang pendaftaran sama sekali nggak boleh jadi uang hadiah, Iya. betul ya Ustaz? Bahkan ada ulama pendapat yang lebih keras ya. Semua perlombaan berbayar itu haram. Kecuali Gitu. perlombaan untuk hal-hal yang bermanfaat untuk agama. Seperti Gitu ya. pacuan kuda, ya, pemanah, ya, musabakat, hifdzil Quran dan lain sebagainya, ya. Nah, di luar perlombaan-perlombaan itu maka tidak boleh ada apa namanya? Uang Hadiah pendaftaran. berbayar, iya, hadiah Oh, berbayar. hadiah berbayar ya? Ya, Hadiah seperti berbayar. itu. Kalau uang pendaftaran no problem ya Ustaz? Iya, sama, Jadi, sama. oh nggak boleh juga itu yang dapat Pendaftaran uang. untuk apa nih? Untuk ada benefit nggak? Timbal balik benefit nggak? Kalau untuk mengikuti kepesertaan, untuk biaya penyelenggaraan, nggak ada masalah. Kalau itu. Oh gitu ya Ustaz. Tapi kalau misalnya uang pendaftarannya tuh dipakai untuk hadiah walaupun sedikit pun itu haram ya Ustaz ya? Iya, nggak boleh. Oke, baik Ustaz. Seperti itu. Jadi Chandra itu ya jawabannya. Nanti mungkin Chandra ngedengerin rekamannya ini. Kami punya, ini pertanyaan kedua Ustaz dari Chandra. Kami punya platform kepenulisan, Profit. Nah, pembayaran tim itu berubah-ubah sesuai dengan pendapatan kami dan kinerja tim pada saat bulan tersebut. Apakah ini boleh Ustaz? Di sisi lain, presentasinya berubah-ubah. Tapi sebelumnya sudah ada kesepakatan. Jika tidak boleh, kira-kira Ustadz bisa memberi solusi nggak Ustadz? Bisa diulangi coba gimana skema Oke. kerjanya? Jadi skemanya gini Ustadz, kami punya platform kepenulisan, Profit ya Ustadz. Nah, pembayaran tim, jadi Tim mungkin yang dimaksud karyawan. dia tim penulis gitu?
tim penulis ya. Jadi tim tuh ya kayaknya ini apa bawahan-bawahannya Chandra gitu. Ini kan Oke. Chandra ibunya lah ya. Pembayaran tim itu berubah-ubah sesuai dengan pendapatan kami dan kinerja tim pada saat bulan tersebut. Nah, itu boleh nggak Ustadz? Kayaknya goror ya Ustadz ya. Ya, akadnya harus diatur itu. Akadnya apakah Hmm, syirkah? Kalau akadnya syirkah, mungkin bisa pakai akad syirkah abdan. Jadi kita kerja bersama-sama, ya. Nanti kita bagi hasil sesuai dengan persentase. Nah, kalau seperti itu nggak ada masalah. Jadi sesuai yang didapatkan nanti kita share sesuai beban kerjanya masing-masing. Jadi akadnya hmm, bisa menggunakan syirkah abdan. Karena objeknya adalah ini ya, apa namanya? nulis. Menulis, iya menulis barang-barang Hmm, ya, menulis barang-barang. hmm. Ya, nah itu bisa pakai akad syirkah abdan. Oh gitu ya. Tapi Ya, kalau yang tadi berarti salah ya Ustadz ya kalau yang kayak gitu ya. ditetapkan upah. Ya, jadi pembayaran timnya tuh berubah-ubah sesuai dengan pendapatan kami dan kinerja tim pada saat. Jadi ada dua faktor di sini Berarti pendapatan. sebelumnya itu upahnya ditetapkan ya, misalnya sekian, bukan Di dari sini memang nggak persentase ada. pendapatan ya, bukan dari persentase pendapatan. Ntar ya saya ulang. Nah, Pembayaran tim itu berubah-ubah sesuai dengan satu pendapatan kami, dua kinerja tim pada bulan tersebut. oke, Gitu. karena kalau pakai akad syirkah itu harus dibuka berapa pendapatan, ya, dibuka Mm-mm. berapa pendapatan dan nanti di share berapa masing-masing dapat berapa persen. Itu kalau mau pakai syirkah. Tapi kalau Mm. dapurnya pendapatan kita di apa namanya disembunyikan dan Mm-mm. mereka dapat jatah sekian-sekian dan itu berubah-ubah tergantung pendapatan revenue-nya. Nah, itu nggak boleh, yaitu Oh, goron. iya, 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 iya. Seperti itu. Walaupun di awal udah sepakat, tapi kalau akadnya salah nggak bisa ya Ustaz ya? Iya, jadi Gitu. ketidakpastian timbal balik, ya itu masuk dalam objek goron. Gitu ya Ustaz. Oke, oke. Iya. Oke Ustadz, ini jadi ingat dulu saya kan jualan nasi kuning ya Ustadz di Heeh. di sebuah SMK. Nah itu ketika nyewa tempatnya tuh akadnya tuh, alhamdulillah kalau saya akadnya jelas Ustadz ya itu pokoknya sebulan tuh 500.000. Ya jadi Heeh. mau saya untung mau saya rugi pokoknya harus bayar 500.000 itu sah ya Ustadz ya. Karena kan Iya, saya nyewa tempat itu. Nah iya itu cuma pas ijarah kesini, namanya. ya pas kesini sini ini akadnya jadi menyeleweng yaitu pokoknya pihak sekolah itu dapat taruhlah 20% dari pendapatan pada hari itu. Jadi kalau hari ini dapatnya 200.000, pihak sekolah dapat berarti 40.000 rupiah 20%-nya. Hmm. Padahal kan pendapatan harian tuh belum tentu untung ya Ustaz. Jadi dari pendapatan kotor gitu mereka mintanya. Itu gimana Ustaz? Apakah tetap boleh di sana karena kami juga butuh tempatnya misalnya kayak gitu Iya, Ustaz. boleh seperti itu. Akad ijarah boleh dengan persentase dari variabel yang pasti. Itu boleh. Variabel pasti. Iya, revenue itu kan nanti ada angkanya tuh. Ya, sekian Oh persen iya. dari revenue sebagai biaya sewa itu boleh. Oh gitu ya Ustaz. Ya, Jadi walaupun itu kotor bisa ya Ustaz ya? bisa kalau untuk ijarah. Ah, saya baru paham. Alhamdulillah. Dulu saya ngiranya ini akadnya nggak boleh. Zolim pihak sekolah saya bilangnya gitu karena kan kalau misalnya saya dapatnya 100.000, pihak sekolah minta 20.000. Kalau dapatnya 1 juta, mereka minta 200.000. Padahal itu belum tentu untung ke saya. Dan pihak sekolah nggak ada sama sekali hubungan dengan barang dagangan kami, Ustaz. Jadi emang Oh, barang itu punya kami gitu. bukan pemberi sewa Buka, pihak sekolah. jadi mereka tuh cuma nyewa tempat aja, cuman menyewakan tempat saja gitu. Kalau barang eh, semuanya itu punya kami gitu. Itu boleh Ustaz. Iya, mereka sediakan tempat kan ya, berarti kan ya. Cuman sedia Oh tempat iya, aja sekolah nggak tuh. ada masalah, nggak ada Oh, masalah. nggak masalah Mm, ya. Jadi Iya, itu lebih lebih mudah ya perhitungannya kalau kayak gitu Ustaz ya. Jadi iya ya. betul. Alhamdulillah jadi dapat ilmu baru. Ya Alhamdulillah. Ya dulu emang ya Ustaz kalau kurang ilmu tuh jadi gampang memvonis salah ya Ustaz ya. Astagfirullah. Iya. Alhamdulillah. Dan ini syukur banget ya Allah punya guru seperti Ustadz yang bisa menjelaskan dengan mudah. Semoga Allah menjaga Ustadz. Baik, ini ada pertanyaan dari Cardia. Alhamdulillah. Cardianya juga ada di sini ya, insya Allah ya. Oke, nanti Cardia kalau mau nambah pertanyaan, nah ini udah ada 4 pertanyaan dari Cardia. Ustadz, Oke, apa yang membedakan bank syariah dan bank konven secara akad? Banyak yang bilang oke. sistem bagi hasil di bank syariah itu sama aja dengan sistem bunga di bank konven. Itu dulu Ustadz. Pertanyaan Iya, satunya. perbedaannya sebetulnya di ranah akidah, ya, di ranah akidah. Bagaikan muslim dan kafir. Ya, jadi akidah bank konvensional, yang dimaksud dengan akidah bank konvensional itu adalah
peraturan atau undang-undang yang mendasari ADART pembentukan lembaga bank konvensional itu. Ya, di mana ADART peraturan undang-undang perbankan konvensional itu membolehkan mereka mengambil bunga, bahkan menjadikan pendapatan pokok dan core bisnis mereka itu dari bunga. Di mana core bisnis yang mereka lakukan itu menentang hukum Allah tentang haramnya riba. Nah, ini yang harus kaum muslimin pahami dulu ya. Jadi jangan menyamakan antara bank konvensional dengan bank syariah. Karena secara usul ya, secara akidah, secara peraturan undang-undang, ADART pembentukan kelembagaan itu sangat jauh berbeda. Jadi bank konven itu secara akidah, secara peraturan ya, secara ADART, secara landasan hukum, dia adalah lembaga yang menghalalkan apa yang Allah haramkan. Ya, jadi mereka adalah lembaga kufur. Ya, lembaga konvensional adalah lembaga kufur. Bertolak belakang dengan lembaga syariah. Sedangkan lembaga syariah ya berdasarkan undang-undang perbankan syariah, ya, bank syariah adalah lembaga yang dasar usahanya ya aturannya berlandaskan jual beli dan tidak boleh melakukan usaha-usaha yang berlandaskan riba. Nah, jadi secara akidah sudah beda tuh antara bank syariah dengan bank konvensional. Jadi sangat tidak sama ya. Andai kata ada penyimpangan-penyimpangan di lapangan ya, itu manusiawi. Jangankan lembaga ya, kita sebagai manusia biasa pun mana ada yang lepas dari salah dan dosa kan? Ya jangankan di perbankan, di pasar tradisional saja, di warung, di pasar, di mall, penyimpangan muamalah itu ada. Ya, penyimpangan muamalah itu ada. Yang penting penyimpangan itu bukan secara usul, bukan secara SOP, ya, dan bukan secara sistemik, ya, tapi memang murni force majeure dan human error yang ada di lapangan. Yang itu dosanya kembali kepada masing-masing pihak yang melakukan kesalahan, bukan kepada kesalahan lembaga. Seperti itu, wallahu a'lam. Ya, pertanyaan selanjutnya Ustaz, bagaimana teknisnya sukuk dan bedanya dengan obligasi? Kalau obligasi mungkin kita tahu dia surat hutang bisa dibeli lalu dapat bunga. Kalau sukuk itu gimana ya Ustaz ya? Ya, sukuk itu adalah securities ya, surat berharga yang dilandasi dari sebuah project base. Seperti sertifikat mudharabah sebetulnya sukuk itu. Ya, cuma bedanya kalau sukuk itu bisa diperjualbelikan. Nah, sukuk itu mengandung nilai project, ya, mengandung nilai project. Misalnya sukuk mudharabah atau sukuk musyarakah, ya, dari project tertentu. Nah, itu dapat diperjualbelikan. Seperti itu. Jadi kalau bedanya dengan obligasi adalah underlying-nya. Kalau underlying obligasi adalah surat yang diterbitkan atas dasar utang piutang. Nah, kalau sukuk adalah surat berharga yang diterbitkan atas kerjasama project. Ya, jadi underlying-nya adalah underlying komersial, bukan underlying sosial atau utang piutang. Seperti itu. Oke, alhamdulillah. Baik, Ustaz. Ini bagaimana hukum gaji dari membantu audit perusahaan sekuritas? Tidak sampai audit intinya, tapi hanya bantu di perencanaan pra-auditnya, seperti bantu update admin matters, dokumentasi kondisi pasar, inflasi, dampak perubahan iklim, dan lain-lain untuk akses keberlanjutan usaha klien. Apakah termasuk gaji yang haram, Ustaz? Tidak ada masalah. Oh, nggak ada masalah ya. Alhamdulillah. Jadi nggak usah dibersihkan ya, Ustaz? Nggak perlu. Oke, alhamdulillah. Ya, baik. Bagaimana teknis deposito syariah di bank syariah dan apakah bagi hasilnya terhitung halal? Oh, itu. Iya, intinya ya bagi hasilnya adalah halal. Yang membedakan deposito di bank syariah itu kan akadnya adalah ini, ada dua akad dia, mudharabah mutlaqah ya, dikombine dengan mudharabah mustarakah. Nah, jadi dalam akad mudharabah itu di mudharabah kontemporer itu dilakukan secara hybrid kontrak ya, al-uqud al-murakkabah. Nah, di bank syariah mudharabahnya adalah mudharabah mutlaqah. Apa itu mudharabah mutlaqah? Mudharabah mutlaqah adalah di mana para pemodal menyerahkan sepenuhnya dana untuk dikelola di sektor bisnis apapun tanpa sepengetahuan si pemilik modal. Yang penting penyalurannya adalah di sektor halal. Nah, ini yang dinamakan dengan mudharabah mutlaqah. Makanya kita nggak tahu tuh bank usahanya apa aja. Pokoknya kita nyimpan aja dapat bagi hasil ya. Nah, karena itu merupakan mudharabah mutlaqah. Kemudian yang kedua, bank syariah menggunakan akad mudharabah mustarakah. Apa itu mudharabah mustarakah? Mudharabah mustarakah adalah akad mudharabah di mana pemodalnya itu banyakan.
atau sebaliknya apa namanya sahibul malnya apa namanya pengelola usahanya banyak. Nah, untuk model perbankan ini pemodalnya banyak karena diketeng per nasabah. Nasabah ini setor sekian juta, nasabah ini setor sekian juta, di mana dana tersebut nanti akan dikolektifkan ya. Nah, untuk disalurkan ke sektor-sektor yang diarahkan oleh pihak lembaga keuangan. Nah, Bank Syariah tidak mengelola sendiri, tapi dilempar lagi kepada nasabah penerima pembiayaan. Nah, ini nggak ada masalah. Mungkin syubhatnya kalau di kalangan teman-teman ngaji itu ya, di teman-teman salafiyin ya, iya. Nah, itu adanya LPS ya, lembaga penjamin simpanan. Bukannya lembaga akad mudharabah tidak boleh dijamin ya keselamatan modal. Seperti itu. Nah, di bank syariah memang karena ini diwajibkan oleh otoritas ya. Tapi LPS di bank syariah itu tidak menyebabkan mudharabahnya menjadi batal. Kenapa? Karena dua alasan. Yang pertama, LPS tidak menjamin secara default untuk seluruh kerugian nasabah. Jadi dibatasi hanya maksimal 2 miliar. Ya, selebih 2 miliar itu tidak ditanggung nilai tabungannya. Nah, kemudian yang kedua, LPS adalah pihak ketiga di luar mudharib dan sahibul mal. Yang diharamkan di dalam akad mudharabah itu adalah penjaminan modal investor oleh si mudharib, yaitu dari pihak bank. Ya, sedangkan bank tidak menjamin. Ya, yang menjamin adalah pihak di luar perbankan, yaitu LPS yang itu bersifat ijbari dari pemerintah, sehingga tidak membatalkan akad mudharabah. Seperti itu. Jelas, alhamdulillah. Iya. Car, dia udah kejawab semua belum nih 4? Udah ya, insya Allah ya. Paling mau nambah dikit aja. Boleh, Ya. boleh, silakan. Mungkin mau tanya yang tadi ya, yang audit ya. Ya. Tapi ketika perusahaannya perusahaan sekuritas yang konven gitu, yang campur, yang syariah bisa, yang konven juga bisa, gitu. Atau sebut nama mungkin ya, Mantip Sekuritas itu. Ya. Nama perusahaannya Mandiri Sekuritas itu. Oke, ya. Ya itu bantu auditnya dia gitu. Tapi isinya cuma admin meter, cuma iklim gitu, nggak apa-apa ya? Atau tetap harus diberikan gitu. Oke. Iya, jadi konsepnya itu, ini konsep supplier di lembaga konvensional ya. Selama objek kerja, pertama lihat objek kerja kita. Kalau objek kerja kita halal, maka penghasilannya halal. Ini asas yang pertama. Kedua, ya, apakah pekerjaan kita itu mendukung transaksi riba yang mereka lakukan? Nah, kalau mendukung atau bahkan menjadi apa namanya media transaksi yang mereka lakukan, contohnya adalah pembuat core banking system bank konvensional. Nah, itu udah pasti kena tuh ya sistem IT-nya. Nah, kalau terkait seperti itu, maka gaji kita tetap halal, tapi kita melakukan tolong-menolong dalam perbuatan dosa. Seperti itu. Nah, kalau objek kerjanya halal dan juga tidak berkaitan, maka upah kita halal dan tidak juga terkena dosa tolong-menolong di dalam keburukan. Jadi gitu ini kaidahnya. Oke, alhamdulillah. Ustaz, ini pertanyaan terakhir ya Ustaz. Tadi mulai jam 8 lebih dikit, nggak apa-apa ya Ustaz? Iya, apa-apa. Lebih 5-10 menit nggak ada masalah. Terima kasih Ustaz. Kalau ini singkat mungkin bisa beberapa pertanyaan, tapi kalau lama ya satu pertanyaan terakhir ya Ustaz. Insya Allah. Oke, ini dari Oktav. Beliau bertanya, orang-orang di tempat kerja saya ketika ada kegiatan yang harus diikuti dan harus tanda tangan, mereka berusaha untuk tetap tanda tangan walaupun nggak ikut kegiatannya. Baik itu nitip tanda tangan ke rekan lainnya atau tanda tangan susulan sebelum laporan dikumpulkan ke pihak atasnya. Kalau tanda tangan saya sendiri ditandatangani atas nama saya, tapi malah oleh rekan kerja, padahal saya nggak minta itu, Ustaz. Tapi rekan kerja yang malah tanda tangan atas nama saya. Itu gimana, Ustaz? Aduh, Iya, sorry. dikasih tahu temannya nggak usah melakukan hal itu karena itu dusta. Iya, itu dusta. Boleh Ustaz ya. Iya. Terus itu Ustaz kayak yang murid-murid saya yang PNS itu suka dapat itu apa kayak kunjungan fiktif, ya perjalanan fiktif ya Ustaz ya. Dan itu emang mau nggak mau nerima, dia nggak ngapa-ngapain tiba-tiba dikasih gitu Ustaz. Itu yang dapat dosa korupsi atasannya aja atau dianya juga ikut kena Ustaz karena nerima uangnya gitu. Iya, pada prinsipnya semua uang yang kita dapatkan bukan atas dasar jual beli, maka itu haram, ya. Kecuali jalur sosial, ya kecuali jalur sosial. Kalau jalur sosial beda, hibah atau qard atau apa itu beda ya. Jadi semua benefit
duit yang kita dapatkan bukan atas dasar komersial, baik itu jual beli atau jasa atau apapun, maka itu haram, ya, pungli, yang namanya pungli. Harus kita kembalikan ke pemiliknya kalau itu ada pemiliknya, ya. Kalau kita nggak tahu pemiliknya, maka kita berikan kepada fakir miskin. Oh gitu. Baik Ustadz, kalau gitu ini pertanyaan yang mirip untuk saya Ustadz, saya kan sering ngajar-ngajar di luar kota ya Ustadz ya. Terus panitia emang saya sendiri udah sering cerita di medsos kalau saya berusaha memudahkan, kalau saya ceramah gak usah mikirin biaya dan sebagainya. Cuman kan memang pihak panitia inginnya profesional ya Ustadz ya. Iya, iya. Jadi mau nggak mau Ustadz harus tetapkan tarif. Ya udahlah, berhubung menurut kalau nggak salah mayoritas ulama memang boleh ya Ustadz ya kalau Boleh. menetapkan tarif dalam ceramah atau dalam Iya. mengajarkan ilmu Islam. Tapi gini, dari pihak panitianya tuh misal saya ngisi ceramah di misal ini permisalan aja, saya nggak mau ngasih nominal pastinya Ustadz ya. Saya ngisi di Jakarta Ustadz. Nah fee misalnya untuk Ustadz fee 1 juta rupiah dan untuk transport itu 200.000, misalnya transport 500.000. Nah sedangkan saya tahu nih Ustadz untuk transportasi Bandung Jakarta lalu balik ke Bandung lagi itu paling cuma 200 ribuan. Itu apakah ketika panitia ngasih transport 500.000 tuh letter luck benar-benar harus untuk transport sehingga ketika ada kelebihan harus dikembalikan, atau emang udah nggak apa-apa itu hanya basa-basi uang transport tapi intinya saya boleh gunakan apapun gitu Ustaz? Iya, ceramahnya di sektor sosial atau untuk ranah komersial ya? Maksudnya di masjid kah? Di fasilitas umum atau di Nggak di masjid Ustaz, tapi di aula gitu. Oh, nggak ada masalah kalau di aula ya, atau di momen-momen yang apalagi di situ pesertanya berbayar. Nah, pesertanya berbayar atau tidak? Nggak berbayar, jadi emang panitia ngasih dari uang mereka sendiri bukan dari peserta gitu. Oh iya, berarti itu akadnya sosial ya. Nah, ada berisik nih. Okay. Gitu jadi. Ya. Jadi kalau acara yang itu bukan acara komersial, maksudnya acaranya komersial itu acaranya gratis, free, nggak berbayar, ya seperti itu. Nah maka kita memang seyogianya tidak ada agreement komersial. Itu artinya kita tidak menjual biaya seperti itu. Mereka, adapun mereka kalau mau memberikan hibah, nah itu sifatnya hibah ya, atas waktu kita, maka boleh ya kita terima seperti itu. Kalau kita diminta menyebutkan prediksi atau proyeksi transport, maka kita berikan proyeksi angka real ya transport, misalnya Jakarta Bandung seperti itu. Nah kemudian mungkin ditambah kos-kos yang mungkin kita keluarkan ya, dari itu biaya makan, kemudian waktu luang yang kita luangkan ya. Nah itu hilang berapa, nah itu boleh hanya sebagai sifatnya proyeksi, artinya tidak sebagai timbal balik, ya itu nggak ada masalah. Gitu ya Ustaz. Iya. Tapi kalau emang benar-benar untuk misalnya emang benar-benar untuk komersial ya Ustaz, itu masih halal sah juga ya Ustaz ya? Kalau komersial justru kita tetapkan tarif berapapun, mahal pun nggak ada masalah. Iya, ada masalah. Gitu ya. Iya. Nah kalau misalnya ini komersial ya Ustaz, saya sebutin untuk fee misalnya ini 2 juta dan untuk transport saya nggak bisa tahu pasti nih karena harga tuh bisa naik turun. Saya misalnya bilang kayak gitu, kayak misalnya saya ngisi di Semarang, itu bisa jadi saya pakai travel, bisa jadi pakai kereta, saya belum bisa memastikan. Tapi saya ngomong ke panitia gini, panitia setuju nggak kalau misalnya untuk transport saya tetapkan fee 2 juta, transport 1 juta, dan itu kalian udah lepas tanggung jawab, artinya saya mau pakai pesawat terbang sehingga minus, atau saya mau pakai transport mobil sehingga masih ada surplus, itu panitia nggak usah ikut campur lagi. Itu boleh nggak Ustaz kalau saya kayak gitu? Iya, nggak ada masalah. Alhamdulillah kayak gitu ya. Karena emang saya tuh senang Ustaz dari tahun 2016 tuh mau ceramah, ngisi seminar dan sebagainya tuh nggak pernah mikirin masalah duit ya Ustaz. Jadi emang benar-benar flow aja, tapi makin kesini mungkin makin dikenal di medsos, terus panitia juga mungkin ngerasa nggak enak. Jadi emang mau itu acara yang ada HTM-nya maupun acara yang nggak ada HTM-nya, panitia tuh emang mengharuskan saya ngasih nominal bayaran gitu. Nah saya sendiri emang nggak enak sih. Cuman kalau emang panitianya katanya kalau nggak di Ustadz nggak ngasih tahu nanti kami bingung untuk proposal ke atasannya. Ya udah akhirnya saya kan kayak gitu aja. Jadi no problem ya Ustadz. Walaupun nanti pas transport banyak uang plus gitu. Saya biasanya kalau dikasih transport misalnya 500.000, padahal ke Jakarta 200.000 juga cukup. Akhirnya 300.000-nya pakai buat jajan, makan es krim gitu, gak apa-apa ya Ustaz.
Iya, nggak masalah. Alhamdulillah, sehat-sehat. Baik Ustaz, jazakumullah khairan ya Ustaz. Nanti insya Allah untuk sesi 1 jam yang sisanya kami akan rempukin lagi ya Ustaz. Kami akan Oke, sepakati dulu. iya, Mohon maaf ya Ustaz, malam-malam mengganggu waktunya. nggak Semoga apa-apa. Allah memberkahi Ustaz dan Mungkin menjaga. ini kita tutup ya, kita tutup. Baik, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman ya sesi diskusi kali ini. Memang kalau diskusi itu sejam merasa kurang sih sebetulnya, ya, Iya merasa betul. kurang. Ya, saya mohon Ya maaf Allah. apabila ada kesalahan analisa atau apa, karena memang ranah diskusi itu kan dalam muamalah itu kita membutuhkan pemikiran ya, untuk Iya. berpikir mencerna apa namanya tasawur permasalahan yang diceritakan oleh teman-teman. Jadi kalau memang ada yang dirasa kurang pas, nanti bisa ditanyakan di pertemuan yang berikutnya. Seperti itu, ya. Kita tutup mungkin pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Bila taufik, subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya undur diri semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.